Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Bu akan melanjutkan pembahasan soal-soal di buku PR Interaktif Intan Pariwara Matematika kelas 10A ya. Masih di asesmen tengah semester, tepatnya kita di bagian soal B uraian nomor 1 sampai 5 halaman 68. Langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Buatlah sketsa grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat min x ditambah 2 dan gx sama dengan min 2 pangkat min x min 2 pada satu bidang koordinat. Jelaskan hubungan antara grafik fx dan gx. Penyelesaiannya, kita buat tabel titik bantu fungsi fx sama dengan 2 pangkat min x ditambah 2 dan gx min 2 pangkat min x min 2. Kita buat tabel titik bantu untuk membuat titik koordinatnya. Titik bantunya ya, ini x-nya ya, kita ambil min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2 ya. Anak-anak boleh mencoba min 4 dan seterusnya ya. Ini kita coba saja min 3 ya. Min 3 kita substitusikan ke y ini maka menghasilkan 10 ya. Silakan anak-anak dihitung sendiri. Nah ya, min 3 disubstitusikan ke y maka hasilnya 10. Min 3 disubstitusikan ke g maka hasilnya min 10. Nah, untuk x min 2 maka y-nya 6. G-nya min 6 ya. Untuk x min 1 kita substitusikan ke y maka hasilnya 4. Jika disubstitusikan ke g maka hasilnya min 4. Untuk x0 maka jika dimasukkan ke y maka hasilnya 3. Jika dimasukkan ke g sama dengan min 3. Untuk x1 maka y-nya 5/2, untuk g-nya min 5/2. Untuk x2 maka y-nya 2/1/4, untuk g-nya min 2/1/4. Nah, selanjutnya grafik fungsi fx sama dengan min 2 pangkat min x plus 2 diperoleh dengan menghubungkan titik ya. Kita peroleh ya, ini titiknya ini ya. Min 3,10, min 2,6, min 1,4, 0,3, 1,5/2. 5/2 itu 2,5 ya. Terus 2,2/4. Selanjutnya untuk grafik fungsi gx sama dengan min 2 pangkat min x min 2 diperoleh dengan menghubungkan ini ya, min 3, min 10, min 2, min 6, min 1, min 4, 0, min 3, 1, min 5/2 dan 2, min 2/4. Nah, kita gambar ya. Jika kita gambar pada bidang koordinat kartesius, titik-titik tersebut untuk y sama dengan min 2 pangkat min x plus 2, maka diperoleh titiknya seperti ini ya. Ini data, terus ke kiri atas ya, ini melengkungnya. Untuk yang g-nya maka ini mendatar, turun ke bawah ya, ke kiri bawah ini. Nah, ini adalah grafik g, x, dan y, x ya. Untuk g, y-nya sama dengan 2 pangkat min x plus 2. Untuk g sama dengan min 2 min x pangkat min 2. Kurang lebih gambar grafiknya seperti ini. Sehingga grafik fungsi fx sama dengan 2 min x plus 2 merupakan hasil pencerminan grafik fungsi gx sama dengan min 2 pangkat min x min 2 terhadap sumbu x-nya. Jadi kedua grafik ini hasil cerminan ya, y ini hasil cerminan dari g atau g ini hasil cerminan dari y terhadap sumbu x. Selanjutnya untuk soal nomor 2 ya. Tentukan hasil operasi bentuk akar dan bentuk pangkat berikut. Yang A 27 pangkat sepertiga kali 64 pangkat 2/3 dikurangi 16 pangkat min 5/4 per 8 pangkat min 2. Untuk yang B 65/4 min akar 3 dikurangi 12/3 plus akar 3. Penyelesaiannya, yang A 27 pangkat sepertiga kali 64 pangkat 2/3 dikurangi 16 pangkat min 5/4 per 8 pangkat min 2. Sama dengan ini 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. Kita tulis 3 pangkat 3 kali 1/3 kali, nah 64 itu adalah 4 pangkat 3 ya, kurung tutup pangkat 2/3 min, nah 16 adalah 2 pangkat 4 kali pangkat min 5/4 per 8-nya kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 3 kali pangkat min 2.
sama dengan, nah 3 ini 3 pangkat 3 kali pangkat sepertiga, maka hasilnya 3 pangkat 1. Untuk 4 pangkat 3 kali pangkat 2/3 hasilnya adalah 4 pangkat 2 ya, ini kan 3-nya bisa dicoret tinggal 2. Yang ini 2 pangkat 4 kali pangkat min 5/4 tinggal 2 pangkat min 5. 2 pangkat 3 kali pangkat min 2 adalah 2 pangkat min 6. Sama dengan 3 kali, ini 4 pangkat 2, 16 dikurangi ya, ini 2 pangkat min 5, ini kalau pembagian maka dikurangi ya, min 5 min 6, maka plus 6 ya, min 5 plus 6, maka tinggal 2 pangkat 1 ya. Sehingga 3 kali 16 adalah 48, 48 dikurangi 2 adalah 46, maka untuk yang A jawabannya adalah 46. Selanjutnya untuk yang B, 65/4 akar 4 dikurangi akar 3 dikurangi 12/3 plus akar 3. Kita rasionalkan ya dari masing-masing suku ini dengan mengalihkan sekawannya. Sama dengan 65/4 min akar 3 kali, nah sekawannya adalah 4 plus akar 3 per 4 plus akar 3 min 12/3 ditambah akar 3. Kita kalikan sekawannya yaitu 3 min akar 3 per 3 min akar 3. Sama dengan 65 kali 4 plus akar 3 per 4 kuadrat min akar 3 kuadrat min 12 kali 3 min akar 3 per 3 kuadrat min akar 3 kuadrat. Sama dengan 65 kali 4 plus akar 3 per 16 dikurangi 3 min 12 kali 3 akar 3 per 9 dikurangi 6. 65 kali 4 ditambah akar 3 per 13 dikurangi 12 kali 3 min akar 3 per 6. Sama dengan 5. Ya kan 65 bagi 13 kan tinggal 5 kali 4 plus akar 3 dikurangi 12 bagi 6 ada 2 kali 3 akar 3. Sama dengan 5 kali 4 25 kali akar 3 adalah 5 akar 3 ini ya. Min 2 kali 3 adalah min 6. Min 2 kali min akar 3 adalah plus 2 akar 3. Sama dengan 20 kurangi 6 adalah 14. 5 akar 3 tambah 2 akar 3 adalah 7 akar 3. Nah ini jawaban untuk yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 3 berkaitan dengan logaritma. Tentukan hasil operasi bentuk logaritma berikut yang A. Log akar 3 bilangan pokok 8 kali log 64 bilangan pokok 5 kali log akar 5 bilangan pokok 27. Yang B. Log A kuadrat akar A ditambah log B pangkat 3 akar B kuadrat ditambah log A pangkat 4 akar A per log A ditambah log B. Penyelesaiannya A log akar 3 bilangan pokok 8 kali log 64 bilangan pokok 5 kali log akar 5 bilangan pokok 27 sama dengan log. Nah akar 3 kita tulis 3 pangkat setengah, 8-nya kita tulis 2 pangkat 3 kali log 64 adalah 2 pangkat 6 bilangan pokok 5 kali, nah log akar 5 kita tulis 5 pangkat setengah ya. Untuk 27 kita tulis 3 pangkat 3. Sesuai dengan sifat log, maka ini ya pangkatnya yang ini per pangkat yang depan ini ya. Berarti setengah per 3 kali log 3 bilangan pokok 2 kali 6 ya. Ini 6-nya kan pindah di depan ini. Yang ini 6 kali log 2 bilangan pokok 5 kali setengah per 3 kali log 5 bilangan pokok 3. Sama dengan ini setengah per 3 adalah 1/6 kali 6 ini ya 6 kali 1/6 itu yang ini. Nah yang ini yang mengandung log ini kita susun log 3 bilangan pokok 2 kali log 5 bilangan pokok 3 kali log 2 bilangan pokok 5 ya. Sama dengan, nah sesuai dengan sifat log ini ya. Ini kan sama ini dan ini juga sama. Maka kita tulis ini log 2 bilangan pokok 2 ya, tinggal ini ya sesuai dengan sifat logaritma, silahkan dibuka lagi jika lupa. 1/6 kali 6 kali 1/6 adalah 1/6 ya, ini kan dicoret 1 ya, 1 kali 1/6 adalah 1/6. Sama dengan 1/6 kali 1 sama dengan 1/6, ini untuk yang A. Selanjutnya untuk yang B.
Log A kuadrat akar A ditambah log B pangkat 3 akar B kuadrat ditambah log A pangkat 4 akar A per log A ditambah log B sama dengan, nah ini A kuadrat dan akar A ini kan 2 ditambah setengah ya, berarti 5/2 ya, atau 2,5, maka bisa ditulis log A pangkat 5/2 ditambah, nah untuk B ini B pangkat 3, ini akar B dikuadratkan, maka B pangkat 3 ditambah B pangkat setengah ya, pangkatnya ditambah 3 tambah setengah adalah 7/2, terus dipangkatkan 2 lagi ya, ditambah log ini A pangkat 4 kali A pangkat setengah, maka 4 ditambah setengah 4 setengah dijadikan pecahan biasa 9/2 per log A ditambah log B sama dengan, ini pangkatnya sesuai dengan sifat log, maka pangkatnya kita tulis di depannya, berarti 5/2 kali log A ditambah 7 kali log B ya, ini 2 dan 2 ini kan dicoret bisa ya, tinggal B pangkat 7, maka pangkatnya kita tulis di depan, ini 7 kali log B ditambah 9/2 kali log A per log A plus log B sama dengan 7 ya, ini 5-nya ini bisa kita coret, ini sama dengan 7 kali log A ditambah log B. Nah, untuk menuju proses seperti ini ya, saya jabarkan dulu biar anak-anak tidak bingung. Nah, ini ya, ini sama dengan di sini ya, 7 kali log B ya, log B. Terus ini ditambah 5/2 log A ditambah 9/2 log A ya. Ini saya susun seperti ini. Nah, ini mengandung log A, ini juga mengandung log A, maka ya 7 kali log B ya ditambah, nah ini kita keluarkan log A-nya ya, log A-/A, maka tinggal 5/2 ditambah 9/2, begitu ya, sama dengan 7 kali log B ditambah log A, ini kali ya, kali, nah ini 5/2 ditambah 9/2 adalah 14/2 ya, 14/2 itu ini A ya, 14/2 itu kan 7 ya, kali log 7, nah 7-nya kita tulis di sini ya, boleh ya, berarti 7 kali log A ya, ini kan log A kali 7, kita tulis balik 7 log A, karena ini masing-masing mengandung 7, maka kita keluarkan 7-nya 7, terus di sini supaya susunannya bagus, kita dulukan yang log A kita faktorkan ya, ini namanya plus log B. Nah, log B. Nah, seperti ini caranya supaya menjadi 7 kali log A ditambah log B ya, per log A plus log B. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan mencoretnya seperti ini, maka tinggal 7. Nah, seperti ini hasilnya untuk soal nomor 3B. Selanjutnya untuk soal nomor 4 ya. Ari, Susi, dan Adi merupakan 3 bersaudara. Umur mereka membentuk barisan geometri. Jumlah usia mereka 14 tahun. Perbandingan umur Adi dan Susi 2:1. Jika Ari anak termuda, tentukan A umur Adi, B selisih umur Susi dan Adi. Penyelesaiannya, A. Rasio umur ketiga anak adalah R sama dengan 2. Jumlah N suku pertama deret geometri adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Jumlah umur ketiga anak sama dengan 14, sehingga S3 sama dengan 14. Kita tulis rumusnya S3 yaitu A kali 2 pangkat 3 min 1 per 2 min 1 sama dengan 14. A kali 8 ya, 2 pangkat 3, 8 min 1 per 1 ya, per 1 itu kan berarti tetap pembilangnya saja, sama dengan 14 ya. 8 kurangi 1, 7, A kali 7 adalah 7A sama dengan 14, maka A adalah 14 bagi 7 yaitu 2.
Oleh karena Ari anak termuda, maka umur Adi sama dengan U3. U3 sama dengan AR kuadrat. Rumusnya kan AR pangkat N min 1 ya. 3 kurangi 1, 2. Sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Jadi umur Adi adalah 8 tahun. Yang B, umur Susi sama dengan U2. U2 sama dengan A kali R sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Selisih umur Susi dan Adi sama dengan U3 dikurangi 2 sama dengan 8 kurangi 4 sama dengan 4. Jadi selisih umur Susi dan Adi adalah 4 tahun. Selanjutnya untuk soal nomor 5 ya. Harga karcis di sebuah gedung olahraga tergantung pada posisi barisan penonton atau tempat duduk. Setiap baris terdiri atas 100 tempat duduk. Harga karcis untuk barisan tempat duduk paling depan Rp200.000. Sedangkan harga karcis tempat duduk paling belakang Rp20.000. Selisih harga karcis setiap baris sama. Jika semua karcis laku terjual, panitia memperoleh uang sebesar 110 juta rupiah ya. Berapakah harga karcis pada baris ketiga dari belakang? Penyelesaiannya, misalkan U1 adalah hasil penjualan karcis tempat duduk baris terdepan. UN adalah hasil penjualan karcis tempat duduk baris paling belakang. U1 sama dengan 100 kali 200.000 sama dengan 20 juta. UN sama dengan 100 kali 20.000 sama dengan 2 juta. Total penjualan seluruh karcis yaitu SN sama dengan 110 juta. Maka SN rumusnya ada N per 2 kali A plus UN sama dengan 110 juta rupiah. N per 2 sama dengan A-nya adalah 20 juta rupiah. 20 juta ditambah UN-nya adalah 2 juta sama dengan 110 juta. Ya ini ya N per 2 kali, ini kita jumlahkan 20 juta. 20 juta tambah 2 juta ada 20 juta kali ya, ini 2-nya kali kita kalikan silang dengan 110 juta ini sama dengan 220 juta. Maka N yaitu 220 juta dibagi 20 juta sama dengan 10. Dengan demikian terdapat 10 barisan tempat duduk untuk penonton. U10 sama dengan A plus 10 min 1 kali B sama dengan 2 juta. 20, ini ya, A-nya kan 20 juta ditambah 9B sama dengan 2 juta. 9B sama dengan min 18 juta ya. 20 juta ini 2 juta dikurangi 20 juta adalah min 18 juta. Maka B sama dengan min 18 juta dibagi 9 sama dengan min 2 juta. Selisih harga karcis setiap tempat duduk S sama dengan 2 juta per 100 sama dengan 20.000. Baris ketiga dari belakang adalah baris ke-8. Harga karcis pada baris ke-8, U8 sama dengan A plus 7B sama dengan 200.000 ditambah 7 kali min 20.000 sama dengan ini 200.000 ditambah 7. 7 kali min 20.000 ada 140.000. 200 dikurangi 140.000 adalah 60.000. Jadi harga karcis pada baris ketiga dari belakang adalah Rp60.000. Demikian pembahasan untuk soal uraian nomor 1 sampai 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.